Salam semua Bapak Ibu saudara-saudariku. Salam ya. Yang di rumah-rumah salam. Ya, karena hujan mungkin ada kendala ya saudaraku. Ya, namun kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya, hari ini kita akan belajar ya saudaraku. Gereja menjadi tempat kediaman Allah. Ya saudaraku. Nah, Tuhan kita itu ya saudaraku tiada duanya ya saudaraku ya. Tuhan kita itu sempurna ya saudaraku. Sempurna segala jalan-jalannya. Ya saudaraku, sudahlah seharusnya, sudahlah selayaknya ya saudaraku. Orang-orang yang mempercayai dia, orang-orang yang mengasihi dia ya saudaraku. Kita ya saudaraku bersungguh-sungguh hati ya saudaraku ya. Kemarin dibagikan bagaimana saudaraku harus lebih bersungguh-sungguh lagi ya, bersungguh-sungguh lagi ya saudaraku. Ya, kenapa ya saudaraku kita harus lebih bersungguh-sungguh ya saudaraku. Walaupun memang kita sudah lakukan yang baik, kita sudah tahu bagaimana beribadah yang benar. Kata firman Tuhan, lakukanlah lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, mungkin kalau saudara ingat itu pernah menjadi pesan Natal ya di tahun 2000 berapa ya, 2 tahun yang lalu kali ya, saya lupa ya saudaraku. Saya buat pesan Natal melalui video ya saudaraku. Walaupun kita sudah lakukan, kata firman Tuhan, lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa ya saudaraku? Ya, karena Allah kita itu terlalu baik, terlalu ajaib, sempurna ya saudaraku, segala jalan-jalannya ya saudaraku. Kenapa saya bilangin begitu ya saudaraku, sesuai dengan tema kita hari ini. Gereja ya menjadi tempat kediamannya Allah. Saudaraku, gereja ya saudaraku bisa kita secara korporat, secara bersama-sama ya saudaraku. Bisa juga gereja ya saudaraku kita juga ya secara pribadi-pribadi ya saudaraku. Tapi kerinduan Tuhan saat kita bersama-sama berkumpul ya saudaraku, kita menjadi tempat kediamannya, tempat dia menyatakan kuasanya. Ya, begitu juga saat kita saudaraku mungkin pribadi-pribadi, saat kita ada di rumah, saat kita ada di pekerjaan kita ya saudaraku, di perkuliahan kita dimanapun ya saudaraku, kita adalah tempat kediaman Allah. Ya saudaraku, jadi dia tidak keluar masuk saudaraku, tapi diam saudaraku di dalam kita. Ya saudaraku, berdiam di dalam kita. Ya saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Saudaraku membayangkan kalau Presiden Pak Jokowi saja misalnya berkunjung ke rumah saya, berarti kan saya spesial ya saudaraku. Kenapa? Sampai dia mau datang ke rumah saya. Ya saudaraku, padahal mungkin dia hanya berkunjung ya saudaraku, entah mungkin dia mendengar mungkin sedikit cerita tentang hidup saya mungkin ya, sehingga waktu dia mampir ke kota ini dia meminta ya supaya bisa bersalaman bareng gitu ya. Wow saudaraku, itu udah orang yang spesial ya saudaraku ya. Saya melihat ya saudaraku, waktu Pak Jokowi mungkin dia datang ke suatu kota, orang berjejer di pinggir jalan berharap bisa menyapa dia. Ya, suatu saat saya lupa di mana ya saudaraku, di perjalanan Pak Jokowi saudaraku ya. Saya lihat ada seorang biarawati ya, Pak Jokowi. Ya, dia begitu ya saudaraku, akhirnya Pak Jokowi memilih ya saudaraku untuk menyapa ya saudaraku, dia keluar dari mobil. Wah saudaraku, dia begitu bergembira saudaraku ya. Dia sangat wah saudaraku, ceritanya sampai saudaraku wah di sosial media begitu saudaraku, luar biasa. Padahal pinggir jalan juga ya saudaraku ya, di pinggir jalan juga. Begitu saudaraku, bahkan dipoto ya saudaraku, kadang orang taruh di ininya sebagai status dia mungkin ya saudaraku, di IG dia, di Facebook dia, di mana-mana ya saudaraku. Saking apa? Saking senangnya ya saudaraku. Padahal hanya mungkin nggak ada 5 menit, hanya salaman tok. Kebayang saudaraku, ini raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Jabatannya nggak berperiode ya saudaraku ya, tak terbatas ya saudaraku, awal dan akhir.
Dia saudaraku mau diam di dalam kita. Ya saudaraku, dia diam di dalam kita. Saya sangat percaya saudaraku, bukan hanya dia mojok-mojok ya saudaraku. Ya, dia itu Allah ya saudaraku yang menciptakan langit dan bumi. Dia ingin rencana kekalnya ya saudaraku sampai kepada semua orang. Karena rencana kekal penebusan itu tidak bisa dikerjakan pakai jabatan apapun saudaraku. Uang sebanyak apapun tidak bisa saudaraku. Nilai saudaraku sebagai mahasiswa IP 4 saudaraku sampai selesai pun ya saudaraku tidak bisa disetarakan dengan kehebatan Tuhan kita. Namun dia mau diam di dalam kita. Ya saudaraku. Ngapain saudaraku? Untuk menyatakan kuasanya, kekudusannya, kasihnya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ya saudaraku, ini yang Tuhan mau supaya saat orang mengenal kita, ya saudaraku, ya orang bisa kenal kita. Waktu orang kenal kita, dia kenal Allah kita. Siapa yang ada di dalam kita? Ya saudaraku, itu kalau untuk melihat gambarannya saudaraku, kita melihat bagaimana suatu bangsa dipilih Tuhan, yaitu ya bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel ya saudaraku pada zaman perjanjian lama. Kita melihat ya saudaraku bagaimana Tuhan menyertai mereka, menolong mereka. Supaya apa? Supaya Allah yang disembah bangsa Israel, ya saudaraku, dikenal bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahwa Allah bangsa Israel itu Allah yang layak disembah. Ya saudaraku, hanya dia Allah. Ya saudaraku, banyak hal yang Tuhan kerjakan ya saudaraku. Supaya apa? Supaya supaya Allah yang disembah oleh bangsa umat pilihan Tuhan itulah satu-satunya Allah. Ya saudaraku. Nah, Tuhan mau kerjakan saudaraku sampai saat ini. Tapi hari ini ya saudaraku, setelah Yesus datang ke bumi menyelesaikan semuanya. Ya saudaraku, dia apalagi sudah diteguhkan melalui karyanya di kayu salib bahwa katanya dia diam. Mari kita lihat di Efesus 2. Ya saudaraku, Efesus 2 ayat 22 ya. Ya, kita lihat di Efesus 2 ayat 22 dulu. Ya. Ya, mulai ayat 19 saja saudaraku. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh, ya saudaraku. Karena di dalam Roh ini kan saudaraku nggak kelihatan wujudnya. Sehingga kalau nggak kelihatan wujudnya, saudaraku, kalau Pak Jokowi kan kelihatan wujudnya, wow, orang langsung, saudaraku, spontanitas ya saudaraku. Ini di dalam Roh, jadi nggak kelihatan. Saudaraku, untuk kita bisa merasakan, melihat, itu harus berjalan dengan iman. Ya saudaraku, berjalan dengan iman. Iman itu bukan sesuatu yang dilihat, saudaraku. Kalau sesuatu dilihat itu bukan iman, saudaraku. Makanya saudaraku, banyak kadang saudaraku orang ragu-ragu, saudaraku. Tapi jemaat Tuhan di sini nggak ada, saudaraku. Di sini semua bukan orang yang ragu-ragu, tapi orang yang beriman semuanya, ya saudaraku ya, orang yang beriman. Ya, di sini katakan dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, bahkan tadi ya,
Demikian kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, ya, dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita kawan sewarga orang-orang kudus. Orang-orang kudus bukan karena kebenaran kita, bukan karena saya rajin beribadah, bukan karena saya sudah melakukan A, B, C, dan C, bukan karena saya rajin berpuasa, bukan, saudaraku, karena kebenaran Allah, ya saudaraku. Ya. Dan anggota-anggota, saudaraku, keluarga Allah. Kita menjadi, ya saudaraku, menjadi anggota keluarga Allah. Makanya saudaraku, pernah dibagikan ya, bahwa rumah rohani, ya saudaraku, terus keluarga rohani. Ya, kita mau biasakan hal-hal seperti itu, alkitabiah, saudaraku. Ya, rumah rohani kita, ya saudaraku, ya kita bisa sebutkan, ya saudaraku, GKKD misalnya, saudaraku, ya. Keluarga rohani kita, ya saudaraku, kita nih semua, ya saudaraku. Soalnya karena zaman sekarang ini, saudaraku, dengan sosial media, kamu ibadah apa, YouTube gitu ya. Ya saudaraku. Dan kalau misalnya dibiarkan begitu saja, saudaraku, itu akan berbahaya, saudaraku. Pertumbuhan rohani dia tidak akan sehat, ya saudaraku. Dia menjadi tempat kediaman Allah yang tidak berproses, ya saudaraku, sehingga menjadi anak-anak terus. Tapi di dalam kediaman Allah ini, keluarga rohani kita diproses di sana, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, kita mau mengasihi dunia ini kalau di dalam keluarga Allah saja kita tidak belajar saling mengasihi, ya saudaraku. Karena kalau Allah berdiam di dalam kita, ya saudaraku, ya sifat Allah itu, ya saudaraku, mengasihi, saudaraku, mengasihi. Ya, Allah itu punya kuasa. Allah itu kudus, ya saudaraku. Ya, Allah itu ingin membuat, saudaraku, perubahan, kesembuhan, pemulihan, ya saudaraku. Dia ingin membuat suatu terobosan, suatu kota itu menjadi kota yang pulih, ya saudaraku. Tuhan ingin lakukan hal seperti itu, ya saudaraku. Makanya dia pilih, saudaraku, gerejanya, umatnya menjadi tempat kediamannya. Ya, jadi mikirnya, saudaraku, jangan sempit-sempit aja, jangan kecil-kecil, ya saudaraku. Menjadi orang Kristen mungkin yang baik, atau saudara sudah melayani di kampus selama saudara kuliah atau di sekolah, ya saudaraku, atau saudara beginilah menjadi tempat kediaman Allah. Saudara berpikir sudah cukuplah begini saja, ya saudaraku. Enggak begitu, saudaraku, ya. Karena Tuhan itu, ya saudaraku, dinamos katanya, saudaraku, Roh Kudus itu. Setiap dia hadir ada terobosan, saudaraku. Setiap dia hadir di sana ada kesembuhan, ada pemulihan. Saudaraku, seperti itu. Seperti Kristus masih ada di bumi, waktu itu kita lihat murid-muridnya melihat secara fisik berjalan bersama-sama. Dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Setiap tempat yang dia datangi, terjadi di sana kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi terobosan, ya saudaraku. Dia menjawab semua, saudaraku, kesulitan, persoalan-persoalan, ya saudaraku. Tuhan kerjakan. Dia juga mau kerjakan, saudaraku, hari ini. Hanya bukan lagi melalui dia secara fisik, tapi melalui umatnya, melalui gerejanya, ya saudaraku, yang diam dalam diri kita. Jadi kalau saudaraku kita biasa-biasa, kita santai-santai, ya saudaraku, itu bukan tabiatnya Allah. Ya saudaraku, kalau kita, saudaraku, merasa nyaman, ya saudaraku, jatuh bangun, merasa nyaman, ya saudaraku, melihat keluarga kita berantakan, ada kesulitan, kita merasa, oh ya begitulah sudah. Ya, kita melihat keluarga-keluarga atau kampus, saudaraku, lihat pergaulan bebas, ya mau bagaimana? Itu kan mereka. Enggak begitu, saudaraku. Yesus, saudaraku, datang ke suatu desa, saat dia melihat di sana orang sakit, dia sembuhkan, saudaraku. Waktu melihat orang di sana, saudaraku, orang lumpuh, saudaraku, disembuhkan, saudaraku. Orang pendarahan, sakit pendarahan disembuhkan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Ya saudaraku, sampai hari ini Tuhan mau kerjakan hal seperti itu. Ya saudaraku, melalui siapa? Melalui saudara dan saya.
Ya saudaraku, melalui saudara dan saya. Jadi hari ini kalau kita biasa-biasa dan kita merasa aman dengan biasa-biasa, ini sedang tertipu saudaraku. Karena iblis itu kerjanya penipu, pendusta, membohongi. Begini saja cukup, ngapain urusin orang lain? Nanti kamu dianggap kuper, kurang kerjaan. Ya, seharusnya anak Tuhan bilangin gak apa-apa, biar saya kuper. Gak apa-apa, asal kekupuran saya ini akan mengubah dia. Ya kan? Dibilangin kita kepo, biarin ya saudaraku. Asal kepo saya ini untuk saya tahu supaya orang itu diubahkan. Ya saudaraku, saya mungkin agak kepo dikit ya saudaraku ya. Gak banyak-banyak kali ya. Tapi kepo yang benar saudaraku ya. Pengen tahu yang benar. Kenapa? Untuk menolong saudara-saudari. Ya saudaraku, karena saya tahu. Saya baitnya Allah, tempat kediaman Allah. Mulut saya, perkataan saya. Itu bisa menasihati orang. Mulut saya saat saya berdoa, itu bisa mengubah keadaan. Nasihat saya bisa membawa orang untuk berjalan di jalan lurus. Agak kepo memang saudaraku. Tapi dalam arti positif ya. Ya coba ya saudaraku, kalau saya ketemu dengan saudara-saudara yang sudah bekerja, belum punya PH, saya akan kepo saudaraku. Ya saya akan sengaja jalan dengan dia. Sebuat modus untuk bisa jalan berdua dengan dia supaya tidak didengar orang. Kepo kan? Sekarang dek, sudah ada didoain kah? Belum kah? Kenapa belum? Begitu banyaknya. Begitu banyaknya. Tapi bagaimana? Umur udah berapa? Mama bapak tidak akan bangga duitmu 1M, 2M. Kalau belum nikah. Dia butuh kamu nikah. Dia merasa gak berhasil. Dia takut mati kalau kamu belum menikah. Iya sih kak. Udah sering ditanya-tanya. Saya juga udah mulai gelisah. Berarti kalau itu waktunya kau berdoa. Itu waktunya kau berpikir. Jangan lagi yang gak biasa kepo kan. Tapi apa? Untuk menolong. Ya saudaraku, untuk membawa dia keluar saudaraku dari tipu si iblis. Iblis ingin lambat-lambat supaya nanti kalau lambat nikah, saudaraku akhirnya secara biologis susah dapat keturunan. Hanya dikacaukan oleh si jahat. Ya kan saudaraku? Bagaimana saudara sebagai pembimbing? Saudaraku, saat saudara melihat mungkin anak PH saudara sudah dapat pasangan hidup. Saudara melihat jalannya kayaknya agak sedikit, kurang baik gitu. Apa saudaraku? Nggak nasihati. Kita nasihati saudaraku supaya kembali. Karena kita bait Allah. Mulut Allah untuk ngomong. Mulut Allah untuk menasihati. Mulut Allah untuk berdoa. Saudaraku. Jadi kalau selama ini jangan kepo, jangan ini. Selagi saudara tahu tujuannya untuk kebaikan dia, membawa dia untuk maju, jangan takut. Saudaraku, jangan takut. Karena kebenaran itu kan tetap benar, saudara. Walaupun difitnah orang, gak apa-apa. Kebenaran itu kan tetap benar. Gak bisa diputar balik, karena kebenaran. Tapi kalau kita tidak melakukan yang benar, ya saudaraku, ada ketakutan. Saudaraku katanya, kalau ketakutan itu tidak berasal daripada Allah. Takut nanti sakit hati, takut nanti tersinggung. Itu tidak berasal dari Allah. Karena bentuk ketakutan, takut. Ya saudaraku, itu katanya paling duluan masuk neraka saudaraku. Orang penakut. Ya saudaraku. Orang benar itu tidak takut. Karena dia tahu dia lakukan yang benar untuk kebaikan orang. Ya saudaraku. Ya Tuhan, saya berdoa, berbicaralah kepada dia. Masa suruh Tuhan Yesus berbicara hanya ngurusin PH? Kurang kerjaan kita saudaraku. Kan kadang begitu. Tuhan berbicaralah kepada dia. Kata Tuhan, mulutmu aku mau pakai. Kamu yang harus ngomong. Kan kamu bait Allah, Rohku tinggal dalam kamu. Kamu yang ngomong. Tapi Tuhan suruhlah malaikat. Wah, enggak ada firman Tuhan ya saudaraku. Nyuruh-nyuruh malaikat lagi ya. Saudaraku,
Nah, banyak kadang begitu, saudaraku, putar balik, saudaraku, kebenaran tuh. Ya, saudaraku, supaya membenarkan diri sendiri. Mari, saudaraku, mungkin saudara tergelitik saat ini sebagai pembimbing. Ya, saudaraku, kalau saudaraku tidak mau tahu lagi, terserah. Saudara nggak lagi mikirin, nggak gelisah hati saudara. Padahal anak PA saudara sudah, apa ya saudaraku, orang-orang saudara yang sudah gelisah semua orang lihatnya, tapi saudara, saya nggak tahu. Saya saudaraku ngelihat begini, ini ekor mata saya saudaraku, walaupun ke depan kadang bisa saya lihat saudaraku. Kayaknya ada itu lagi ya saudaraku. Kenapa? Karena saya peduli saudaraku. Karena saya mengasihi. Ya saudaraku, mengasihi untuk membawa orang lebih baik lagi ya saudaraku. Ya, jadi kita tadi ya saudaraku katanya ya bukan pendatang, anggota keluarga Allah, dibangun di atas para rasul dan para nabi dan Kristus sebagai batu penjuru. Ya saudaraku, kita menjadi bait Allah yang kudus. Ya saudaraku, menjadi bait Allah yang kudus. Aduh Kak, ini bagaimana bait Allah yang kudus? Ya saudaraku, bait Allah yang kudus bukan karena saudaraku banyaknya pelayanan saudara, bukan karena banyaknya puasa saudara. Saudara kudus di hadapannya karena darahnya yang membenarkan kita. Ya saudaraku. Tapi bisa dong Kak kita bermain-main dengan dosa. Kalau saudara bermain-main dosa, saudara bukanlah tempat kediaman Allah. Orang bermain-main dengan dosa saudaraku, dan dia merasa dosa aman, berarti dia belum betul-betul lahir baru. Tapi kan kemarin waktu didoain dia nangis-nangis Kak. Bisa nangis-nangis mungkin karena gak punya uang, bukan karena dijamah Tuhan. Ya saudaraku ya, bisa saudaraku. Jadi untuk memastikan orang betul lahir baru, betul mengalami Kristus, ya saudaraku, gak bisa kita lihat hanya respon sesaat hari itu. Ya saudaraku, akan kelihatan buah-buah pertobatannya. Ya saudaraku, bahwa orang itu betul-betul sudah lahir baru, betul-betul Kristus tinggal dalam hatinya, betul-betul dia sudah saudaraku mengalami saudaraku penebusan Tuhan. Jadi mari ya saudaraku, kita benar-benar dikuduskan, dibenarkan. Kadang saudaraku seberapa besar pun kita berjuang untuk tidak berbuat dosa saudaraku, kadang kita spontanitas ya saudaraku ya, bisa saja ya perjalanan aja tadi mungkin berangkat. Ya saudaraku, tiba-tiba ya di depan kita nenggol kita kan nggak spontan haleluya gitu ya. Oh haleluya begitu keluar dahsyat sekali ya. Yang keluar bisa kebun ya saudaraku ya. Tapi apakah saudara tadi mau lakukan begitu? Justru enggak saudaraku. Kita pengen menjadi orang yang sabar ya. Tadi kami cerita di mobil, apakah Kak bisa marah juga? Iya, saya bilangin ya, kalau saya bilangin sudah 2 kali, 3 kali, 5 kali nggak dilakukan terus, ya agak nadanya keras gitu. Tapi bukan berarti saya marah itu saya marah ingin dia binasa, tapi marah karena dia nggak taat. Karena saya rindu dia sekali atau 2 kali dikasih tahu langsung sigap gitu. Ini enggak 5 kali, itu membuat kita mungkin telat semua. Hanya mau tidak mau, nadanya agak keras sedikit. Nah, saudaraku tadi yang ngomong 1 kata jadi 5 kata. Ya saudaraku. Tapi apakah saya mau begitu? Maka benar toh, saudaraku, kita kudus bukan karena kebenaran kita sendiri, tapi karena kita dibenarkan oleh Allah. Ya saudaraku, dibenarkan saudaraku karena darahnya yang sudah menyucikan kita. Sehingga saudaraku sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku harus memiliki suatu keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia katanya. Ya saudaraku, bukan karena kita, tapi karena kita dibenarkan. Makanya saudaraku, ya dia pengantara kita, saudaraku, melalui darahnya yang kudus. Jadi makanya saudaraku, saat kita sebagai bait Allah dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, ya saudaraku, sering sekali kita mau A tapi C yang terjadi, kita mau C, Z yang terjadi. Ya saudaraku, kita langsung berkata, Tuhan terima kasih buat karyamu di kayu salib. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, menebus
membenarkan saya. Hari ini mungkin saya sudah menjadi orang yang paling buruk kelakuannya. Tapi hari ini, saat ini juga, saat saya memandang kepada karya Yesus yang sudah membenarkan saya siap untuk kembali melayani Tuhan. Saya tidak lagi diintimidasi. Ya saudaraku. Akhirnya saudaraku, kita hari demi hari semakin kagum kepada Tuhan. Waktu kita mengambil perjamuan, ya saudaraku, kita bilang, Tuhan terlalu ajaib. Hanya Engkau yang dapat lakukan seperti ini. Engkau harus tinggalkan surga, mengambil rupa sebagai manusia, dan Engkau mati di kayu salib untuk, aduh Tuhan, dahsyat sekali. Kalau hari ini aku bisa kembali berdiri di hadapan-Mu, aku kembali bisa melayani-Mu, aku bisa memperkatakan yang benar, aku bisa menasihati, aku bisa berdoa buat tempat di mana Tuhan tempatkan, aku bisa berdoa buat keluargaku supaya keluargaku dipulihkan. Tuhan, tidak ada satupun karena kebenaranku, tapi karena Tuhan. Ya saudaraku, mari kita lihat saudaraku, di 1 Korintus saudaraku, 1 Korintus 3 saudaraku, ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu? Ya saudaraku, dia bertanya, tidak tahukah kamu? Berarti kan bisa kita lupa ya. Bisa nggak sadar berarti ya saudaraku. Tidak tahukah kamu? Saya tanya saudaraku, kiri kanan saudara, tidak tahukah kamu kalau kamu bait Allah? Ayo katakan saudaraku. Tidak tahukah kamu kalau kamu bait Allah? Tahukah? Sadarkah? Tes. Tahukah? Atau lupa? Tidak tahukah kamu? Katanya ya saudaraku. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu? Bahkan bukan hanya diam saudaraku, apa pembelaan Tuhan di ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Wow, bagaimana pembelaan Tuhan? Sekarang sadar nggak kita ini bait Allah? Kalau nggak sadar ya berperilaku tidak seperti bait Allah. Ya saudaraku, hidup sembarangan, hidup tidak disiplin. Ya saudaraku, semaunya. Ya saudaraku, hidup ya saudaraku mementingkan diri sendiri, serakah, cabul, fitnah. Ini nggak sadar. Makanya berkata, tidak tahukah kamu? Makanya saudara jemaat Korintus ini semuanya orang yang berselisih, orang yang melakukan percabulan. Ya sehingga Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu? Saudara, kalau saudara baca saudaraku dari atas ya, makan ayat-ayat sebelumnya saudaraku. Jemaat Korintus ini bukan jemaat yang baik-baik saudaraku. Makanya Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu? Tahu nggak saudaraku? Tahu nggak? Sadar nggak? Kalau tahu ya saudaraku, ya menghadap presiden aja ya saudaraku, saudara pasti, oh hari ini Pak Presiden Jokowi datang ke gubernuran, misalnya diundang semua para tokoh agama, termasuk pendeta juga kan tokoh agama, misalnya saudara datang saudaraku ya. Saya pasti akan pakai baju yang paling sopan. Saya akan datang tepat waktu, bahkan mungkin ya setengah jam sebelumnya. Karena untuk menghadap presiden kan ada ini ya, aturannya ya, saudaraku ya. Nggak mungkin kita rebutan nanti salaman ya. Sudah dibuat, diatur ya saudaraku. Sedemikian rupa ya saudaraku. Jadi saudaraku, begitu saudaraku menghadap presiden yang hanya maksimal masa jabatannya 10 tahun, ya saudaraku, begitu orang santun, begitu menghormati. Kita
Bukan dia hanya lewat, diam di dalam kita. Ya saudaraku, sudahlah seharusnya bait Allah ini tertib, teratur, disiplin, sopan. Sehingga semua orang yang mengenal kita, yang tahu kita, mungkin Kristen orang benci, tapi sikap kita, mungkin di depan kita si Kristen gitu, tapi saat kita nggak lihat, mereka intip kita dari jendelanya. Saya sering lihat kayak gitu ya saudaraku. Kayaknya mereka ya tahu aja saya pendeta ya saudaraku ya, di kompleks saya. Ya saudaraku, kalau disapa kadang enggak dibuang muka ya saudaraku. Tapi kalau dari jauh-jauh, kadang saya lihat mereka lihat. Ya saudaraku, kita tunjukkan ya saudaraku. Akhirnya saya sapa mereka ya, saya sapa ya saudaraku. Sehingga saudaraku dia lihat sore-sore saya lari ya olahraga depan rumah saya keliling-keliling. Ya saudara, saya tunjukkan. Oh Bu, olahraga? Iya Pak, apa adanya saja. Iya Bu, kalau nggak diusahakan nggak akan bisa gitu ya. Iya Pak, makanya dekat-dekat aja. Jadi ya saudaraku ya. Nah, saya melihat mulai dikayuhnya lagi ya, ambilnya sepedanya. Yang selama ini saya lihat nggak dilakukannya ya saudaraku. Mari saudaraku, ya kita bait Allah saudaraku. Kalau misalnya kita berperilaku tadi, ya saudaraku, yang tidak ini tadi, seperti itu tadi. Tidak tahukah kamu bait Allah? Kalau bait Allah, tentunya enggak begitu. Ngadapi datang Pak Jokowi aja kita sopan, berpakaian yang baik. Ya saudaraku, apalagi Allah Raja segala raja diam di dalam. Bukan masalah aku suka atau tidak suka. Aku memang sudah begitu adanya. Aku gak suka yang bersih-bersih. Aku memang orangnya gak suka baca. Aku memang orangnya gak. Itu berarti saudara kasih akunya berpusat sama diri sendiri. Ya saudaraku, mungkin tahu bait Allah, tapi menganggap itu tidak penting. Nah, kalau penting pasti kita tidak berperilaku seperti itu. Mari saudaraku kita lihat lagi. Ya saudaraku, di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, dikatakan lagi di sini. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi sangatlah wajar. Bahkan kalau kita pergunakan tubuh kita untuk hal-hal yang cabul atau apa katanya, itu enggak wajar. Yang wajar ya saudaraku adalah tubuh kita melakukan ya perbuatan-perbuatan kudus. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Ya saudaraku, berarti apa? Itu menyangkut pikiran kita. Kita pikirkan ya saudaraku hal-hal yang mulia. Ya saudaraku, saudaraku sering gitu kalau pas sendiri gitu ya, kadang memikirkan seandainya buat begini, seandainya buat berdiri. Saya berpikir kenapa seandainya yang belum terjadi. Mendingan saya pikirkan apa yang bisa saya kerjakan hari ini aja. Ngapain saya buat merana nih pikiran saya itu menjelajahi yang tidak penting. Ya kan sering gitu ya.
Kita ya, pikiran kita pikirkan yang nggak penting, membayangkan sesuatu yang buatlah bukan percabulan tapi hal-hal yang baik sih kelihatannya. Saudaraku, saat saya bilangin Tuhan, apakah pantas? Apakah itu yang terpenting untuk saat ini? Akhirnya saudaraku, saya mulai pikirkan, oh Tuhan, sebentar lagi angkatan 2023 sudah datang. Dan sebentar lagi keponakan saya akan datang. Saya harus siapkan mental saya. Ya, karena dia adalah orang yang juga yang bertobat, yang harus dilayani. Ya, bukan orang yang sudah melayani, berarti kan saya kembali kepada nol. Ya, saudara, gua akan membawa dia. Saya bilangin, aduh, kebiasaan saya yang selama ini mungkin ya kalau sendiri ya saudaraku, masak atau tidak masak ya nggak apa-apa ya, kan buat diri sendiri aja ya. Ya saudara, ini mah tidak mau. Ya saudaraku, saya mulai, oh ya Tuhan, entar lagi penjangkauan, entar lagi ada orang-orang yang dilayani akan datangan ke kota ini. Tuhan, udah siapkah pelayan-pelayan yang lain untuk melayani? Mulai memikirkannya hal-hal seperti itu. Ya saudaraku, hanya mulai, oh Tuhan, mulai saya hitung-hitung, mulai saya pikirkan, mulai saya omongkan, mulai saya, oh ya saudaraku. Kadang kalau kita nggak sadari, ya saudaraku, kita bait Allah. Ya saudaraku, kita bisa seperti itu. Kita pikirkan 10-20 tahun ke depan, tapi hari ini kita tidak berbuat sesuatu apapun untuk membuat perubahan. Iblis begitu saudaraku, dia begitu kerjaannya. Ya saudaraku, mulai, oh iya, saya harus lakukan ini, saya harus pikirkan ini, saya harus buat begini, saya harus berdoa buat ini. Akhirnya saudaraku, hari-hari yang Tuhan beri menjadi hari-hari yang sangat berharga, hari-hari yang berarti. Kita terukur ya saudaraku, kinerja kita tahu kita udah sampai di sini, akan kerjakan ke sana, dan itu akan apa yang harus dilakukan. Mari saudaraku, kita gereja sebagai bait Allah, ya saudaraku, tempat kediaman Allah. Sudah seharusnya kita memikirkan pikiran Tuhan. Sudah harusnya apa yang menjadi isi hati Tuhan itu menjadi isi hati kita. Ya saudaraku, kita pikirkan apa yang kita punya, supaya apa yang kita punya itu berdampak kepada manusia. Saya hanya itu saudaraku, saya pikirkan, gak apa-apa Tuhan, duit yang saya kumpul di bertahun-tahun habis juga untuk kuliah, gak apa-apa. Itu kan berdampak buat manusia, supaya dia melihat Tuhan yang saya sembah, yang saya layani. Tuhan, nggak apa-apa, nggak punya juga nggak apa-apa, nanti mati juga nggak bawa apa-apa ke surga. Ya, baju itu pun bukan baju yang terbaik ya. Ya saudaraku, baju yang putih-putih mungkin ya saudaraku ya. Begitu kalau pemikirannya, pemikiran bait Allah saudaraku, tempat kediaman Allah. Dia memikirkan sesuatu yang berdampak, membawa manusia datang kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin saudaraku, siap di tempat ini menjadi bait Allah yang kudus, tempat kediaman Allah. Tetangga kita butuh didoakan, tetangga kita butuh saudaraku Yesus. Ya saudaraku, keluarga kita saudaraku butuh keselamatan. Mahasiswa angkatan 2022 kalau kita nggak layani bisa bergaul bebas. Kalau kita nggak layani mereka bisa hancur saudaraku. Saudara udah atur jadwal saudara supaya saya punya sisa waktu, punya waktu untuk saya planning untuk melayani jiwa-jiwa. Saya rindu itu terjadi atas jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga gereja menjadi tempat kediaman Allah, kita katakan.